Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Nur Afiati. Di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan bagian yang pertama mengenai proses pemilihan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Abu Bakar Asy-Syiddiq lahir pada tahun 572 Masehi dan wafat pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi atau 21 Jumadil Akhir. Termasuk di antara mereka yang paling awal memeluk Islam. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama Khulafaur Rasyidin pada tahun 632 Masehi. Ia bernama asli Abdullah bin Abi Quhafah. Ia digelari Asy-Syiddiq yang berarti yang terpercaya, setelah ia menjadi orang pertama yang mengakui peristiwa Isra Mi'raj. Pemilihan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Khalifah pertama lewat musyawarah wakil-wakil dari kalangan Muhajirin dan Ansor secara terbatas. Pada hari pertama Nabi wafat bertempat di Syakifah Bani Saidah. Kemudian dilanjutkan dengan baiat taat di Masjid Nawawi. Pada hari kedua Nabi wafat. Saat Nabi wafat, terjadi goncangan. Mulai muncul tanda-tanda pemecahan kepemimpinan politik. Antara lain munculnya pendapat bahwa kalangan Ansor mengangkat khalifah sendiri. Begitupun dengan kalangan Muhajirin yang juga mengangkat khalifah sendiri. Sementara itu, di sebagian kawasan di Jazirah Arab mulai memperlihatkan tanda-tanda memisahkan diri. Bahkan muncul sejumlah orang yang mengaku sebagai nabi. Pada hari wafatnya Nabi, Umar bersama Abu Bakar serta kaum Muhajirin lainnya menuju tempat kaum Ansor berkumpul di Syakifah Bani Saidah. Saat tiba di sana, berdiri juru bicara dari kalangan Ansor yang menyatakan muncul tanda-tanda kaum Muhajirin akan mendominasi mereka di tempat tinggal mereka, Madinah, dan mengambil kekuasaan dari kaum Ansor. Saat itu, dari kalangan Ansor juga muncul usulan agar kaum Ansor memilih khalifah sendiri dan orang-orang Quraisy Muhajirin juga memilih khalifah sendiri, yang disampaikan dengan ungkapan yang berarti akulah pemimpin yang tertinggi. Konon yang berkata demikian adalah Al-Hubab bin Al-Munzir. Sebuah riwayat menyatakan Abu Bakar saat itu menyampaikan, "Kalian mengetahui bahwa Rasulullah pernah bersabda, andai saja manusia menempuh jalan di satu lembah, sementara kaum Ansor menempuh satu jalan, maka pasti akan ku tempuh jalan kaum Ansor. Dan engkau tidak mengetahui wahai Sa'ad, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, saat itu engkau sedang duduk, sesungguhnya kaum Quraisy lah yang paling berhak menjadi pemimpin. Kebaikan manusia akan mengikuti kebaikan yang ada pada mereka, dan kejelekan manusia akan pula mengikuti kejelekan yang ada pada mereka." Maka Sa'ad berkata, "Engkau benar, kami hanyalah menjadi wasil dan kalianlah yang akan menjadi amir." Kitab Fathul Ar-Rabbani menyatakan, soal baiat itu Abu Bakar mengatakan menerima pembaiatan itu karena takut fitnah akan datang, yaitu murtadnya orang-orang Arab setelah wafatnya Nabi. Beberapa saat sebelum wafatnya, Umar menjelaskan hal ihwal baiat kepada Abu Bakar itu di Masjid Nabawi. "Demi Allah, kami tidak pernah menemukan perkara yang lebih besar dari perkara baiat terhadap Abu Bakar. Kami sangat takut jika kami tinggalkan mereka tanpa ada yang dibaiat. Maka mereka Ansor kembali membuat baiat. Jika seperti itu kondisinya, kami harus memilih antara mematuhi baiat mereka, padahal kami tidak merelakannya, atau menentang baiat mereka yang pasti akan menimbulkan kehancuran. Maka barang siapa membaiat amir tanpa musyawarah terlebih dahulu, baiatnya dianggap tidak sah, dan tidak ada baiat terhadap orang yang mengangkat baiatnya terhadapnya, keduanya harus dibunuh." Yang kedua, setelah pembaiatan di Syakifah Bani Saidah, keesokan harinya Abu Bakar dibaiat secara umum di masjid. Para sahabat yang sebelumnya hadir di Syakifah juga hadir di masjid. Usai baiat umum, itulah Abu Bakar menyampaikan pidatonya yang terkenal, "Sesungguhnya aku telah dipilih sebagai pemimpin atas kalian, dan bukanlah aku yang terbaik. Maka jika aku berbuat kebaikan, bantulah aku, dan jika aku bertindak keliru, maka luruskanlah aku. Kejujuran adalah amanah, sementara dusta adalah suatu pengkhianatan. Orang yang lemah di antara kalian sesungguhnya kuat di sisiku hingga aku dapat mengembalikan haknya kepada insya Allah." Saat pembaiatan terjadi, Ali, Zubair, dan lain-lain berada di rumah Fatimah. Zubair menuturkan,
Kami tidak merasa marah, kecuali karena kami tidak diikutkan dalam musyawarah pemilihan kalian. Tetapi kami tetap berpandangan bahwa Abu Bakarlah yang paling pantas menjadi pemimpin. Dialah orang yang menemani Rasulullah bersembunyi di dalam gua. Kita telah mengetahui kemuliaan dan kebaikannya. Dialah yang diperintahkan Rasulullah untuk menjadi imam sholat manusia ketika Rasulullah hidup. Saat Abu Bakar dibaiat di masjid, Abu Bakar memerintahkan mencari Ali dan Zubair, yang kemudian keduanya datang dan membaiat Abu Bakar. Ali tidak pernah memisahkan diri dari Abu Bakar dan selalu sholat di belakangnya. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'i meriwayatkan bahwa Ali memperbarui baiatnya kepada Abu Bakar setelah wafatnya Fatimah, 6 bulan setelah Rasul wafat. Kebijakan atau kemajuan yang dicapai pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama yaitu perbaikan sosial masyarakat. Yang kedua, perlunasan dan pengembangan wilayah Islam. Yang ketiga, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Dan yang terakhir, sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam. Yang kedua yaitu proses pemilihan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Dia juga digolongkan sebagai salah satu khulafaur rasyidin. Umar merupakan salah satu sahabat utama Nabi Muhammad yang juga merupakan ayah dari Hafsah, istri Nabi Muhammad. Pergantian khalifah lewat surat wasiat yang dibacakan ke hadapan kaum muslimin. Kemudian kaum muslim memberikan baiat. Menjelang wafatnya, Abu Bakar mewasiatkan jabatan khalifah kepada Umar. Yang menuliskan wasiat itu adalah Utsman bin Affan. Setelah itu, wasiat tersebut dibacakan ke hadapan kaum muslimin dan mereka mengakuinya serta tunduk dan mematuhi wasiat tersebut. Umar adalah yang pertama bergelar Amirul Mukminin. Konon yang pertama memanggilnya demikian adalah Al-Mughirah bin Syu'ban. Umar menyatakan, "Aku tidak mendapati ada orang yang lebih berhak memegang urusan ini selain dari 6 orang yang Rasulullah rela atas mereka ketika wafatnya. Ke-6 orang itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Mereka inilah yang menjadi golongan anggota Majelis Syuro untuk memilih khalifah." Ibnu Hasil dalam Al-Bidayah wal Nihayah menyatakan dengan cara Umar menggabungkan apa yang dilakukan Rasulullah, yaitu tidak menjatuhkan pilihan, dan cara Abu Bakar yang mewasiatkan penggantinya dan menyerahkan perkara pengangkatan khalifah kepada sebuah majelis syuro. Umar tidak menunjuk Sa'id bin Zaid sebagai anggota majelis syuro, sebab dia berasal dari kabilah Umar dan dikhawatirkan dia kelak terpilih disebabkan kekerabatannya, namun menyertakan dia menjadi saksi atau proses yang dilakukan panitia 6 tersebut. Sa'id bin Zaid adalah salah satu dari 10 orang yang dijamin Rasulullah masuk surga. 9 lainnya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awwam, Thalhah bin Abdullah, dan Abu Ubaidillah bin Jarrah. Sebuah riwayat menyebutkan Umar juga mengecualikan anaknya, Abdullah bin Umar, dari hak terpilih sebagai khalifah karena khawatir jabatan khalifah menjadi jabatan turun-temurun. Kebijakan atau kemajuan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ada 2 kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama yaitu kebijakan internal, membangun sistem pemerintahan dalam negeri dengan membentuk departemen-departemen yang menangani masalah-masalah sosial, politik, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kebijakan eksternal, usaha memperluas wilayah penyebaran Islam ke luar Jazirah Arab. Salah satunya penaklukan Persia pada 16 Hijriah di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas dan mengambil alih kota Yerusalem pada 637 Masehi. Poin yang kedua yaitu mengenai peristiwa Ridho. Di awal pemerintahan Khalifah Abu Bakar telah terjadi peristiwa Ridho secara besar-besaran yang menggoncangkan stabilitas dan eksistensi negara Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar terpaksa memadamkan pembangkangan itu dengan kekerasan yang dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan Perang Ridho. Peristiwa Ridho pada masa Abu Bakar inilah yang menjadi pijakan pemberlakuan segala macam konsekuensi hukuman bagi orang-orang murtad. Para ulama selalu mencontohkan apa yang telah terjadi
pada masa Abu Bakar mengenai ridho sebagai bukti sejarah awal pemberlakuan hukuman ridho. Namun, di era modern ini, doktrin ini mengandung problem untuk bisa diterapkan. Masyarakat modern akan menentangnya. Mereka beranggapan bahwa urusan memeluk agama adalah urusan pribadi yang termasuk dalam hak asasi setiap manusia. Siapapun termasuk doktrin agama tidaklah boleh melanggar hak asasi orang lain. Sejarah telah merakamkan bahwa peristiwa ridho secara besar-besaran yang menimpa umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW dimulakan dengan Musailimatul Kadzab di Yamamah dan para nabi palsu. Diperangi Abu Bakar, diikuti ridho di negeri Spanyol yang didalangi pendakwah Kristen ketika akhir zaman Andalus, dan kemudiannya gejala yang menimpa umat Islam di India yang lemah dan goyah akidahnya dengan menganut agama Hindu ketika Kesultanan Molgu berkuasa. Jika diperhatikan, kesemua gejala ridho ini mempunyai dua karakter yang sama, yakni kebencian mendalam orang kafir terhadap muslimin, pemisahan kaum muslimin dari cara hidup dan masyarakat Islam. Tetapi, gambaran lama tentang ridho dan sejak penjajahan Barat terhadap negara-negara Islam, Barat memperkenalkan satu ridho baru yang lebih dahsyat dan tidak pernah dilihat dalam sejarah Islam. Filsafat Barat ini diasaskan atas dasar tidak percaya pada Tuhan, pencipta alam semesta yang menentukan dan yang mewahyukan, mengingkari kewujudan kiamat, balasan dan azab, mengingkari kenabian, surga dan neraka, mengingkari agama samawi dan semua syariat Allah. Sesungguhnya ia adalah ridho. Ia memasuki rumah-rumah, university, persatuan-persatuan, institusi, dan lain-lain. Tetapi kaum muslimin tidak berasa terancam dengannya, karena orang yang berpikiran sekular tidak masuk ke gereja maupun kuil dan mengistiharkan kemurtadannya. Malah mereka juga tidak memisahkan diri dari masyarakat muslim, bahkan duduk bersama mereka, berpakaian seperti mereka dan hidup bersama mereka. Inilah masalah terbesar umat Islam, yakni mereka langsung tidak sadar bahwa ia adalah suatu masalah. Maka pemimpin dan ulama tidak berbuat apa-apa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Masalah ini tidak memerlukan perang, revolusi, atau kekerasan untuk menghadapinya. Ia hanya perlukan azam, kesabaran, hikmah, dan penyelidikan. Sebab-sebab terjadinya ridho. Yang pertama yaitu kebodohan. Kebodohan menjadi penyebab utama adanya gelombang permutatan, karena mereka tidak dibandengi dengan ilmu. Oleh karena itu, salah satu cara yang efektif untuk mengantisipasi permutatan adalah dengan menyebarkan akidah dan ilmu yang benar di kalangan masyarakat. Maka, wajib atas bagi orang yang berilmu untuk menjelaskan kepada mereka mengenai hal-hal yang menyebabkan kekafiran tersebut, supaya mereka mengetahuinya, kemudian bisa menghindarinya. Dengan demikian, maka amalan mereka tidak menjadi sia-sia dan tidak kekal di dalam neraka. Yang kedua yaitu kemiskinan. Permutatan seringkali terjadi pada daerah-daerah miskin dan terkena bencana. Banyak kaum muslimin yang mengorbankan keyakinan mereka hanya untuk sesuap nasi dan sebungkus super mie. Yang ketiga yaitu tidak adanya pemerintahan Islam. Hilangnya pemerintahan Islam yang menegakkan syariat Allah membuat musuh-musuh Islam leluasa melakukan permutatan dan menyesatkan terhadap umat Islam. Begitu juga umat Islam tidak akan berani main-main dengan agamanya. Berikut ini beberapa bukti bahwa pemerintahan Islam mempunyai peran penting di dalam menghentikan gelombang permutatan. Para khulafa Rasyidin menegakkan memerangi orang-orang yang murtad dan menghukumi mereka dengan hukuman mati, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq terhadap Musailamah Al-Kadzab dan para pengikutnya. Begitu juga yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mahdi, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Katsir pada peristiwa yang terjadi pada tahun 167 Hijriah. Yang keempat yaitu Husnul Fikri. Munculnya pemikiran-pemikiran sesat seperti liberalisme, pluralisme, dan sekulerisme tentang mendorong terjadi gelombang kemurtadan di kalangan kaum muslimin. Karena paham-paham tersebut mengajarkan bahwa semua agama sama dan semua orang bebas melakukan perbuatan apapun juga tanpa takut dosa. Saya, Riki Saya Permatasari, akan menjelaskan perluasan wilayah pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab.
Yang pertama, perluasan wilayah pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Banyak sekali kemajuan-kemajuan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yaitu dengan memperluas wilayah Muslim ke dua bagian. Yang pertama, Persia bagian timur dan Bizantium atau Romawi. Wilayah yang pertama, Persia, meliputi Irak, Suriah atau Syam, dan Jazirah Arab. Dan di sana mengirim dua panglima besar, yaitu Khalid bin Walid dan yang kedua Musana bin Harisah. Wilayah yang kedua yaitu Bizantium atau Romawi. Di bawah 4 panglima perang. Yang pertama, Yazid bin Abu Sufyan ke Damaskus, Amru bin As ke Palestina, Syurahbil bin Hasanah ke Yordania, dan Abu Ubadah bin Jarrah ke Hims. Selanjutnya, perluasan wilayah pada masa Umar bin Khattab. Perluasan ini dibagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama, Suriah, yang kedua, Persia, yang ketiga, Mesir. Di kota Suriah ini dipimpin oleh Umar bin Khattab. Dan di Suriah ini salah satu kota kekuasaan Romawi Timur atau disebut juga dengan Bizantium. Dan di Romawi Timur ada beberapa kota. Yang pertama, Damaskus, yang kedua, Yordania, yang ketiga, Yerusalem, yang keempat, Hims, yang kelima, Antioquia. Di kota Damaskus ini, Khalid bin Walid berhasil menguasai wilayah Yordania. Khalid bin Walid dan umat Islam pergi ke Yordania, dan di sana ada beberapa pasukan yang berjumlah 40.000 pasukan yang dipimpin oleh Siklar. Dan kemudian Siklar dan pasukan mengalami kekalahan dan mereka kabur ke kota Hims. Khalid bin Walid dan seluruh umat muslim mengejar ke kota Hims dan dihadang oleh pasukan Romawi. Dan akhirnya pasukan Romawi mengalami kekalahan dan mereka kabur ke kota Antioquia. Khalid bin Walid bersama pasukan muslim yang berjumlah 25.000 orang sampai ke kota Antioquia. Kemudian Raja Heraklius menyiapkan pasukannya yang berjumlah 200.000 orang untuk menghadang Khalid bin Walid bersama pasukannya yang dipimpin oleh Theodorus. Dan kemudian pasukan Romawi mengalami kekalahan. Akibat dari peperangan ini, umat Islam 3.000 meninggal dan Romawi 100.000 meninggal. Dan kemudian Umar bin Khattab datang ke kota Yerusalem untuk mengambil syarat penyerahan wilayah Suriah. Wilayah yang kedua adalah Persia. Di Persia terdapat beberapa kerajaan. Yang pertama, kerajaan Hirah atau Irak. Yang kedua, kerajaan Jalula. Dalam penaklukan kerajaan Hirah dipimpin oleh Khalid bin Walid. Di sini terjadi peristiwa peperangan, yaitu dinamakan peperangan Hafir. Dan umat Islam pun berhasil menaklukkan kerajaan Hirah. Mendengar kekalahan pasukan Persia, Raja Persia yaitu Kaisar Yazdajir marah. Sehingga dengan keadaan tersebut, Umar bin Khattab menambahkan pasukannya menjadi 20.000 pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Raja Persia yaitu Kaisar menyerahkan pasukannya sejumlah 60.000 pasukan dan Umar juga menambahkan 10.000 pasukan sehingga pasukan umat muslim berjumlah
30.000 pasukan. Dari pihak Persia yang dipimpin oleh Rustam, akhirnya mengalami kekalahan dalam perang tersebut. Raja Persia yaitu Kaisar Yazdajid menyusun kekuatan baru yang berada di wilayah Jalula yang dipimpin oleh Harzad. Dan Harzad pun dapat dikalahkan oleh umat muslim. Tetapi Kaisar Yazid belum menyerah dan mengumpulkan pasukannya Nahawa. Kemudian Umar bin Khattab menambahkan pasukannya yang dipimpin oleh Nu'man bin Makrom. Dan pada akhirnya umat muslim pun memenangkannya. Perluasan wilayah pada masa Umar bin Khattab. Perluasan wilayah ini dibagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama Suriah, yang kedua Persia, yang ketiga Mesir. Pada penaklukan kota Suriah dipimpin langsung oleh Umar bin Khattab. Dan di kota Suriah ini adalah salah satu kota kekuasaan Romawi Timur atau yang disebut juga dengan Bizantium. Dan di Romawi Timur ada beberapa kota. Yang pertama Damaskus, yang kedua Yordania, yang ketiga Yerusalem, yang keempat Hims, yang kelima Antioquia. Yang selanjutnya penaklukan wilayah Persia. Di Persia mempunyai beberapa kerajaan bawahan, yang pertama Hira dan Jalula. Penaklukan wilayah Persia ini di bawah pimpinan oleh Khalid bin Walid. Dan umat muslim memenangkannya. Untuk selanjutnya, wilayah Mesir. Di Mesir memiliki beberapa kota. Yang pertama adalah Al-Farama dan yang kedua adalah Babylon. Penaklukan Mesir ini dilakukan oleh Amr bin As karena beliau pernah melakukan perdagangan di Mesir. Pemerintah negara pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Periode Abu Bakar begitu singkat, terhitung 632 sampai 634 Masehi. Tetapi pemerintahan Abu Bakar mampu melewati masa-masa kritis, terutama yang berkaitan dengan negara Islam yang baru dia rintis. Tekanan dari luar maupun dari dalam datang secara bergantian, tetapi Abu Bakar mampu melewatinya dengan baik. Peristiwa-peristiwa penting pada pemerintahan Abu Bakar adalah pengiriman militer yang dipimpin oleh Usamah. Pengiriman militer ini bertujuan untuk memerangi orang-orang yang keluar dari Islam, serta orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dapat disimpulkan bahwa Abu Bakar sangat tegas dan tepat dalam mengambil kebijakan. Jikalau tidak ada ketegasan dalam mengambil keputusan, kemungkinan yang timbul adalah banyak umat Islam yang keluar dari Islam dan enggan membayar zakat. Yang kedua yaitu pengutusan militer yang dipimpin oleh Khalid. Pengutusan militer bertujuan untuk memerangi orang Islam yang meninggalkan salat, zakat, meninggalkan puasa, dan tidak mau menunaikan ibadah haji. Khalid bin Walid diperintahkan Abu Bakar untuk memerangi Bani Asad dan Bani Ghatafan. Peristiwa ini terjadi pada bulan Jumadil Akhir. Pada tahun 12 Hijriah, Abu Bakar menugaskan Al-Ala bin Al-Hadrami dan pasukannya ke Bahrian. Al-Ala diperintah untuk memerangi orang-orang Bahrain yang keluar dari Islam. Mengirim pasukan ke Aman yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal.
juga mengirim pasukan militer pimpinan Al-Mujahir bin Umayyah ke Najir dan mengirimkan pasukan militer pimpinan Ziyad bin Labid Al-Ansari untuk memerangi kelompok yang murtad. Dapat disimpulkan bahwa model pemerintahan yang dijalankan oleh Abu Bakar bersifat sentral. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Jadi, selain menjalankan roda pemerintah, khalifah juga menjalankan hukum, yang dalam menjalankannya masih diutamakan dengan proses musyawarah. Pendapat tersebut mengacu kepada kebijakan yang dilakukan oleh Abu Bakar, seperti perintah memerangi orang murtad, orang-orang yang enggan membayar zakat, serta keputusan untuk mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran yang masih belum tersusun rapi dan belum dikumpulkan pada satu tempat, yang kesemua kebijakan tersebut selain diputuskan oleh Abu Bakar juga telah dimusyawarahkan dengan para sahabatnya. Abu Bakar As-Siddiq juga membentuk lembaga Bait al-Mal yang didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Lembaga ini dikelola oleh Abu Ubaidah, yaitu sahabat Nabi yang dipercayai dengan gelar Amin al-Ummah, dan juga mendirikan lembaga peradilan yang diketuai oleh Umar bin Khattab. Selain itu, Abu Bakar juga bijak dalam membagi rata harta hasil rampasan perang atau ghanimah. Pemerintah negara pada masa Umar bin Khattab. Prestasi dalam bidang administrasi negara pada masa Umar bin Khattab bisa dilihat dari terbentuknya beberapa lembaga-lembaga pemerintahan dan beberapa upaya yang bertujuan meningkatkan kinerja pemerintahan. Yang pertama, lembaga logistis yang bertujuan untuk mengatur perbekalan untuk prajurit. Yang kedua, pemisahan yudikatif dengan legislatif dan eksekutif dengan mendirikan lembaga-lembaga peradilan di daerah-daerah. Yang ketiga, pembentukan jabatan kepolisian dan pekerjaan umum untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Ada beberapa lembaga-lembaga yang muncul pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama, lembaga pelayanan militer. Lembaga ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan. Besarnya jumlah dana bantuan ditentukan oleh jumlah tanggungan keluarga setiap penerima dana. Yang kedua, lembaga kehakiman dan eksekutif. Departemen ini bertanggung jawab terhadap pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif. Besarnya gaji ditentukan oleh dua hal, yaitu jumlah gaji yang diterima harus mencukupi kebutuhan keluarganya agar terhindar dari praktek suap, dan jumlah gaji yang diberikan harus sama, dan kalaupun terjadi perbedaan, hal itu tetap dalam batas-batas kewajaran. Yang ketiga adalah lembaga pendidikan dan pengembangan Islam. Lembaga ini mendistribusikan bantuan dana bagi penyebaran guru dan juru dakwah. Yang keempat, lembaga jaminan sosial. Lembaga ini menyimpan dana bantuan untuk fakir dan miskin. Tujuan dari departemen ini adalah agar tidak seorang pun di negara ini terabaikan kebutuhan hidupnya. Semua orang yang sakit, usia lanjut, cacat, yatim piatu, janda, dan lainnya, sehingga tidak mampu memperoleh penghidupan sendiri, diberi bantuan keuangan secara tahunan dari Bait al-Mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Fendi Pradana akan melanjutkan materi seterusnya, yaitu harta rampasan perang atau ghanimah. Pendapatan negara pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, selain dari zakat, pendapatan negara juga diperoleh dari hasil rampasan perang. Di sini, harta rampasan perang yang diambil adalah 1/5,
atau bisa disebut dengan humus, yaitu 1/5 harta dari rampasan perang yang diperoleh kaum muslimin ketika melawan musuh mereka. Kemudian pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, pembagian ghanimah dibagi menjadi 3 macam, yaitu sofi atau harta rampasan yang dipilih oleh kepala negara, yang kedua 1/5 dari sofi yang dibagikan, kemudian 4/5 yang dibagikan kepada tentara. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar itu sendiri terdapat beberapa syarat bagi tentara-tentara Islam yang mendapatkan bagian ghanimah, yaitu yang pertama, tentara hendaknya ikut berperang. Kemudian tentara hendaknya merdeka. Dan yang terakhir yaitu balik. Pada masa ini ada 2 kondisi penjualan harta rampasan yang harus dijual kepada siapa. Yang pertama yaitu menjual harta yang dirampas orang-orang Islam kepada seorang kafir dhimmi. Dan yang kedua, apabila negara terpaksa menjual harta tersebut, maka 1/5 bagian harta tersebut tidak boleh dibeli oleh Amirul Mukminin maupun keluarganya. Ketika orang-orang Islam mendapatkan rampasan, maka harta itu diambil 1/5-nya untuk negara, lalu dibawa ke hadapan Amirul Mukminin supaya dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya dengan sepengetahuan Amirul Mukminin. Oleh sebab itu, maka yang berhak menangani pembagian ghanimah yaitu Amirul Mukminin atau Panglima Perang. Materi selanjutnya yaitu pelimpahan wewenang. Kebijakan yang dilakukan Abu Bakar yaitu mengirim pasukan di bawah pimpinan Usamah bin Zaid untuk memerangi kaum Romawi sebagai realisasi dari rencana Rasulullah ketika beliau masih hidup. Yang kedua, dalam menghadapi kemunafikan dan kemurtatan, Abu Bakar memerangi mereka sampai tuntas, yaitu dengan mengembangkan wilayah Islam keluar Arab. Ini ditunjukkan ke Syria dan Persia. Untuk perluasan Islam ke Syria yang dikuasai Romawi, Abu Bakar menugaskan 4 panglima perang, yaitu Yazid bin Abu Sufyan yang ditempatkan di Damaskus, Abu Baidah di Homs, Amir bin As di Palestina, dan Surahbil bin Hasanah di Yordan. Usaha tersebut diperkuat oleh kedatangan Khalid bin Walid dan pasukannya, serta Musannah bin Harisah. Dalam peperangan melawan Persia disebut sebagai pertempuran berantai. Hal ini karena perlawanan dari Persia yang beruntun dan membawa banyak korban. Selanjutnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa ini terdapat istilah al-halli wal aqdi, yaitu wakil-wakil rakyat yang duduk sebagai anggota majelis syura yang terdiri dari alim ulama dan kaum cerdik pandai yang menjadi pemimpin-pemimpin rakyat dan dipilih di atas mereka. Anggota dewan ini terpilih karena 2 hal, yaitu pertama, mereka yang telah mengabdi dalam dunia politik, militer, dan misi Islam selama 8 sampai dengan 10 tahun. Kedua, orang-orang yang terkemuka dalam hal keluasan wawasan dan dalamnya pengetahuan tentang jurisprudensi dan Quran. Lembaga-lembaga yang disebut
dengan ahlu hal wal aqdi, diantaranya yaitu majelis syura atau dewan penasihat. Terdapat 3 bentuk, yaitu dewan penasihat tinggi yang terdiri dari para pemuka sahabat yang terkenal seperti Ali Utsman, Abdurrahman bin Auf, dan lainnya. Yang kedua, dewan penasihat umum, terdiri dari banyak sahabat seperti sahabat Ansor dan Muhajirin dan pemuka berbagai suku. Yang ketiga, dewan antara penasihat tinggi dan umum, beranggotakan para sahabat Ansor dan Muhajirin yang dipilih, yang hanya membahas masalah-masalah khusus. Dalam dewan penasihat umum tadi, yaitu bertugas membahas masalah-masalah yang menyangkut kepentingan umum. Lembaga selanjutnya yaitu Al-Khatib atau Sekretaris Negara, yang diantaranya Abdullah bin Arkam. Selanjutnya Nizamul Mali, Departemen Keuangan, yang mengatur masalah keuangan dengan pemasukan dari pajak bumi, ghanimah, jizyah, fa'i, dan lain-lain. Selanjutnya Nizamul Idari atau Departemen Administrasi, yang bertujuan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Di antaranya adalah Diwanul Jun, yang bertugas menggaji pasukan perang, dan pegawai pemerintahan. Selanjutnya Departemen Kepolisian dan Penjaga, yang bertugas memelihara keamanan dalam negara. Yang terakhir, Departemen Pendidikan dan lain-lain. Materi yang terakhir yaitu sistem pertanahan pada Khalifah Abu Bakar dan Umar. Pada masa Abu Bakar, beliau telah melakukan berbagai ekspansi perluasan ke wilayah-wilayah, ke berbagai negara seperti Irak dan Persia, Syria, Palestina, Roma, Damaskus, dan Yordania. Sedangkan pada masa Khalifah Umar, beliau tidak mau merampas tanah yang sudah ditaklukkan dan tidak pula membagi-bagikan kepada para sahabatnya dengan kewajiban membayar pajak tanah dan jizyah atas setiap orang. Sekian, ada kurang lebihnya dari kami. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.